Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mengangkat sepenggal ilmu kuno yang telah diwariskan kepada kita, yakni Serat Dewa Ruci. Dalam Serat Dewa Ruci dikisahkan bahwa kesatria perkasa bernama Bima alias Werkudara ditugaskan oleh gurunya bernama Drona atau Durna untuk mencari air kehidupan atau Tirta Perwitra yang dapat membuat Bima mencapai kesempurnaan hidup. Perintah ini sesungguhnya hanyalah siasat untuk melenyapkan Bima supaya tidak ikut serta dalam perang Bharatayuddha yang sedang dipersiapkan. Bima pun menjalankan titah sang guru. Ia berangkat menuju tempat berbahaya yang sudah ditentukan Durna. Pertama, Bima diutus ke gua Gunung Chandra di Muka. Setelah mendapati bahwa air yang dicarinya ternyata tidak ada, maka ia mengobrak-abrik gua tersebut, sehingga membuat terkejut dua raksasa yang tinggal di sana, yaitu Rukmuka dan Rukmakala. Kemudian terjadi perkelahian antara mereka, yang pada akhirnya dimenangkan oleh sang Bima. Saat beristirahat usai pertempuran, ia bersandar pada sebuah pohon beringin. Tak lama kemudian, suara tak berwujud yang berasal dari Batara Indra dan Batara Bayu memberitahu bahwa dua raksasa yang dibunuh Bima ternyata memang sedang dihukum oleh Batara Guru. Lalu mereka memerintahkan Bima agar kembali ke Astina, karena air kehidupan yang dicari tak ada di goa tersebut. Setibanya di Astina, Bima menghadap Durna. Sang guru berdalih bahwa ia hanya menguji Bima. Kemudian ia pun memerintahkan Bima untuk menuju samudra demi mendapatkan air kehidupan. Sesampainya di samudra, ia menenangkan pergolakan batin dalam dirinya sebelum memasuki samudra raya itu. Berkat kesaktian Aji Jala Segara, Bima mampu memasuki dasar samudra dengan cara menyibak air. Bahkan ia sanggup bernapas di dalam air. Seekor naga yang menghuni dasar samudra segera melilit Bima. Setelah bergumul cukup lama, ia pun menikamkan kukunya ke badan naga, yang akhirnya merenggut nyawa naga tersebut. Di samudra yang sama, Bima bertemu dengan seorang dewa kerdil bernama Dewa Ruci, yang wajahnya menyerupai Bima sendiri. Tubuh Dewa Ruci digambarkan tidak lebih besar dibanding telapak tangan Bima.
Dewa Ruci memerintahkan Bima untuk memasuki telinga kirinya. Namun, dengan sebuah keajaiban, Bima berhasil masuk ke telinga Dewa Kerdil itu. Dewa Ruci mengatakan bahwa air kehidupan tidak ada di mana-mana, sebab air kehidupan berada di dalam dirimu sendiri. Bima memahami wejangan Dewa Ruci yang sesungguhnya adalah representasi dari dirinya sendiri. Ada 4 macam cahaya yang tampak oleh Bima, yaitu hitam, merah, kuning, dan putih. Adalah penghalang pikiran dan kehendak yang abadi. Persatuan sukma mulia. Lalu Bima melihat cahaya berpelangi, melengkung. Menurut Dewa Ruci, itu adalah kemampuan manusia untuk berwaspada yang disebut sebagai pramana. Pramana menyatu dengan diri, tetapi tidak ikut merasakan gembira dan prihatin, tidak ikut makan dan tidak ikut merasakan sakit dan menderita. Dewa Ruci juga menjelaskan tentang sukma sejati, serta persatuan manusia dengan penciptanya. Setelah mendengar perkataan Dewa Ruci, perasaan Bima menjadi lega dan bahagia. Setelah Islam masuk ke Nusantara, kisah di atas oleh para wali songo dilakukan penggubahan-penggubahan dan menggantikan simbol-simbol dari nama Hindu ke dalam simbol Islam khas Jawa. Seperti tokoh Bima menjadi Werkudara yang berasal dari istilah wara'a yang berarti kehati-hatian. Penggubahan ini sangat mewarnai corak fundament Islam kejawen yang kemudian dijadikan sebagai strategi media dakwah. Secara arif dan bijaksana, mereka tampil sebagai penyelaras sekaligus cagar budaya Jawa. Kisah Bima dalam mencari Tirta Pawitra dalam cerita Dewa Ruci secara filosofis melambangkan bagaimana manusia harus menjalani perjalanan batin guna menemukan identitas dirinya atau pencarian sangkan parading dumadi. Terlahir dari konsep kesadaran diri akan awal mula manusia diciptakan dan tujuan akhir hidupnya yang bermuara kepada manunggaling kaula Gusti. Dalam kisah ini termuat ajaran konsepsi manusia dan bagaimana manusia menuju Tuhan. Konsepsi manusia disebutkan bahwa ia berasal dari Tuhan dan kembali kepadanya. Sedangkan konsepsi Tuhan disebutkan bahwa ia yang awal dan ia yang akhir, hidup dan yang menghidupkan. Ia tan kena kinayang ngapa, tidak dapat dikatakan dengan apapun, tidak bisa dihampiri oleh akal, hanya melalui rasa dan daya spiritual manusia yang mampu menghampirinya. Kisah Dewa Ruci merupakan simbolisasi dari pengalaman pribadi Sunan Kalijaga ketika ia memperoleh pelajaran dari guru spiritual gaib.
dalam pertemuannya dengan sang guru gaib yang menjelma menjadi rare bajang, yang memberikan berbagai macam wejangan tentang hakikat nafsu, seperti nafsu lawamah, nafsu amarah, nafsu supiyah, dan nafsu mutmainah yang ada di dalam diri manusia. Kemudian, beliau mendapatkan pengetahuan mengenai sedulur papat kelima pancer, yang dengan ketekunannya beliau berhasil mendapatkan pengetahuan jatining jejer ing pangeran. Tokoh Bima melambangkan diri Sunan Kalijaga sendiri, dan sang guru spiritual gaib yang menampakkan dirinya dalam bentuk rare bajang yang dilambangkan tokoh Dewa Ruci. Goa Chandra di muka melambangkan Goa Garba Ibu atau rahim ibu. Sedangkan dua raksasa di sana melambangkan sebagai Mar dan Marti. Mar yang berarti perjuangan seorang ibu menjelang kelahiran. Perjuangan yang mempertaruhkan jiwa dan raganya. Dan akhirnya timbullah sebuah kesaksian alam yang mencatat akan terjadinya proses kelahiran. Dan Marti, perasaan seorang ibu setelah melahirkan, yaitu perasaan lega, tentram, damai, penuh rasa syukur, juga bahagia. Kemudian ajaran kejawen mendapatkan anasir Arab. Terjadilah sinkretisme sedulur papat, yang kemudian diartikan pula sebagai 4 macam nafsu. Yang pertama, nafsu mutmainah merupakan nafsu positif karena memiliki kecenderungan untuk tunduk kepada roh suci. Nafsu ini digambarkan berwarna putih, yaitu ketuban. Yang kedua, nafsu supiyah digambarkan berwarna kuning, yakni ari-ari atau plasenta, bermakna selalu menyenangkan. Karakter supiyah cenderung untuk mengejar kenikmatan psikis, seperti seks, sombong, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, nafsu amarah digambarkan berwarna merah, perwujudan dari darah. Yang keempat, nafsu lawamah dilambangkan dengan warna hitam, yang merupakan gambaran dari pusar. Nafsu ini cenderung terikat kepada kepuasan biologis, seperti makan, minum, tidur, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pancer, diwujudkan dalam dimensi nafsu mulhimah, yaitu hati nurani yang mengendalikan nafsu-nafsu di dalam diri sendiri. Pancer sebagai penyeimbang jagat kecil di dalam diri manusia dengan sebutan rasa sejati, sejatining rasa. Jika manusia mengenal sedulur papat limo pancer, berarti dia sudah mengenal dirinya. Mengenal dirinya berarti mengenal cahaya Tuhannya. Perkenalan ini mengarahkan kepada penyatuan dengan Tuhannya melalui pengendalian nafsu
dan pemahaman mengenai jati diri, mengarahkan manusia untuk menyadari tentang hakikat kehidupan manusia, yaitu manunggaling kaula Gusti. Demikian sepenggal kisah perjalanan batin Sang Bima dalam mencari kesejatian hidup. Detik demi detik, waktu begitu berharga untuk dilewati. Sangat merugi bagi mereka yang tidak bisa menguasai ego sendiri. Sebab ego adalah hijab antara manusia dengan Tuhannya. Saat kau berhasil menaklukkan egomu, mematikan egomu, di sana kau akan menemukan dirimu dalam ketiadaan. Yang ada hanyalah kehendak Allah semata. Seluruh kegelapan akan berubah menjadi cahaya yang terang berderang. Dialah cahaya abadi yang bernama Nur Muhammad. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan dalam ucapan, dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, awal agama adalah mengenal Allah. Bagaimana mungkin seseorang beribadah tanpa mengenal Allah? Maka dapat dipastikan sia-sialah ibadahnya. Meskipun secara zahir ia telah melaksanakan ibadah, namun tanpa mengenalnya, itu artinya ibadah sia-sia. Syu'aul basiroh adalah cahaya akal. Ainul basiroh adalah cahaya ilmu. Sedangkan hakul basiroh adalah cahaya ilahi. Orang-orang berakal dengan cahaya akalnya, mereka akan mengenal dirinya dan melihat Tuhan begitu dekat dengan dirinya, bahkan lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Banyak manusia yang terpisah dengan Tuhannya disebabkan manusia tidak pernah berpikir, bertafakur, dan merenung tentang kesejatian dirinya. Sehingga di alam semesta ini tercipta dualitas. Eksistensi diri terkurung cerita dari guru agama. Meskipun secara konseptual bahwa Tuhan lebih dekat daripada urat leher, tapi selama dualitas belum sirna, maka secara faktual Tuhan masih jauh dari lehermu sendiri. Ingat, jika nafsu menyuruhmu mengerjakan sholat, puasa, dan amaliyah lainnya, berarti ia sedang membohongimu dan sedang merencanakan sesuatu terhadap dirimu. Berhati-hatilah terhadap nafsumu. Wallahu alam bissawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah, warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.